Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ketua DKM dan jamaah salat tarawih Masjid Raudatul Jannah yang Allah muliakan, mohon izin menyampaikan kultum. Semula topiknya adalah pentingnya soft awal, tapi pembahasannya bisa terlalu panjang, cocoknya untuk kultum subuh. Maka pada kesempatan kultum malam ini temanya adalah tentang mati syahid. Konferensi pers Panglima TNI tadi menyebutkan bahwa Kepala Selam Nanggala seluruh awaknya wafat. Istri saya nanya, Abi, bagaimana status wafatnya mereka ini? Apakah mati syahid atau tidak? Saya jawab, insya Allah syahid akhirat. Sebab mati syahid itu ada dua macam. Yang pertama, ada syahid dunia dan akhirat. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan syarat: satu, musuhnya orang kafir; dua, medannya medan perang; tiga, dalam rangka li'ila kalimatillah, membela agama dan kehormatan agama; dan yang keempat, kalau mau ditambahkan syaratnya, kita diserang atau dizalimi. Kalau ada orang wafat dengan syarat-syarat ini, maka kedudukan wafatnya adalah syahid dunia akhirat. Bagaimana riwayatnya dari Allah? Dahsyat luar biasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 154, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang berperang di jalan Allah lalu kemudian mereka mati atau wafat, itu wafat. Bal ahya, mereka hidup, walakin la tashkurun, tapi kita yang di dunia tidak merasakan dan tidak bisa berinteraksi dengan mereka. Asbabun nuzul ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir menukil dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah berkait dengan wafatnya seorang sahabat yang bernama Tamim bin Al-Hammam dan sahabat-sahabat yang lainnya pada perang Badar. Ini asbabun nuzul. Lalu dijelaskan ayat ini dengan hadis yang begitu panjang, hadis Imam Muslim oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa mereka tidak mati, mereka hidup di perut-perut burung-burung yang berwarna hijau, dan mereka bebas berkeliling di surga dengan penuh kenikmatan yang luar biasa, yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka rasakan waktu di dunia. Lalu kemudian suatu saat Allah mendatangi mereka sambil bertanya, wahai hamba-hambaku, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Rabb, kami tidak ingin apa-apa wahai Rabb, karena kami sekarang telah merasakan kenikmatan yang luar biasa dahsyatnya, maka kami tidak butuh apa-apa. Lalu Allah menanyakan lagi, betul kalian tidak menginginkan apa-apa? Mereka menjawab, seandainya kami boleh menjawab, maka kami ingin hidup lagi di dunia wahai Allah, dan kami ingin perang lagi supaya kami bisa merasakan betapa nikmatnya luar biasa ketika membela agama dan wafat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira buat mereka. Apa kata Nabi? Jika orang yang berperang di jalan Allah kemudian wafat, maka aku jaminkan 6 hal buat mereka. 1, darah belum tumpah di muka bumi, semua dosa mereka diampuni. 2, mereka diberi mahkota yang mahkota itu matanya saja lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. 3, mereka diberi fasilitas oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat 70 ilati, 70 keluarganya. 4, mereka ketika syakaratul maut diperlihatkan indahnya surga yang luar biasa nikmatnya. Dan yang kelima, mereka tidak dihisab. Serta yang keenam,
mereka ditunggu oleh wanita-wanita atau bidadari-bidadari surga 72 banyaknya. Hadirin, ini mati syahid dunia dan akhirat. Tadi syaratnya perang, lawannya orang kafir, kita dizalimi, diserang, medannya bukan medannya juga medan perang. Itu syaratnya. Dan yang kedua, tadi istri saya nanya, bagaimana awak Nanggala? Saya jawab, insya Allah mereka syahid akhirat. Why? Kenapa? Hadisnya jelas, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah bersabda, asyuhada'u khamsah. Orang mati syahid ada 5 kata Rasulullah. Yang pertama al-mat'un, orang yang wafat karena penyakit mewabah. Barangkali kompatibel dengan sekarang, yaitu penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 yang hari ini tembus orang Indonesia wafat 44.000. Di dunia sudah 3.100.000 lebih. Jamaah yang saya muliakan, apabila ada seorang mukmin wafat karena penyakit mewabah, dia berobat, berikhtiar, berdoa tapi wafat, syahid akhirat dia. Yang kedua wal mabtun, orang yang diuji Allah kena penyakit di sekitar perut. Di sekitar perut ini ada organ-organ vital, ada ginjal, ada liver, ada pankreas, ada macam-macam. Andai diuji lalu dia berobat, berikhtiar, berdoa siang dan malam tapi wafat, syahid akhirat mereka. Wal mabtun. Yang ketiga wal ghariq. Nah ini orang yang wafat dalam keadaan tenggelam. Ini kapal selam Nanggala, dengan catatan ketika wafat tenggelam dia dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Tentu saja para prajurit ini sedang bertugas, yaitu bertugas yang ditugaskan oleh negara. Tentu mereka sedang dalam keadaan bermaksiat, maka mereka insya Allah syahid akhirat. Dan yang keempat sahibul hadmi, orang yang tertimpa benda yang berat seperti gempa dan sebagainya. Kalau keadaan mereka ketika ditimpa benda berat dalam keadaan tidak bermaksiat, mereka syahid akhirat. Kemudian yang kelima fi sabilillah, semua orang beriman yang berjuang di jalan Allah melalui medan apa saja, yang penting mereka ikhlas dan bersungguh-sungguh. Mau medan politik, mau medan budaya, mau medan masyarakat, mau medan apa saja, yang penting tujuannya karena Allah dan mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Andai mereka diwafatkan, mereka syahid akhirat. Di riwayat yang lain ditambahkan 3 lagi. Yang berikutnya adalah kasibul halali, seorang laki-laki yang mencari nafkah untuk keluarganya. Andai diwafatkan ketika mencari nafkahnya, mereka syahid. Kemudian yang berikutnya adalah waladat sabiyaha, seorang ibu yang melahirkan anaknya lalu kemudian wafat ketika melahirkan, mereka syahid. Dan berikutnya adalah seorang laki-laki yang mempertahankan kehormatan istrinya, kehormatan anak perempuannya, dan mempertahankan hartanya dari upaya perampokan dan seterusnya. Ketika dia wafat, maka dia syahid akhirat. Maka kesimpulannya saya ingin mengatakan bahwa insya Allah yang muslim, seluruh prajurit pesawat kapal selam Nanggala tersebut, insya Allah mereka wafat dalam keadaan syahid akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.